Satu ini ada satu smartphone nih, yang tiap kali disandingin sama smartphone lain di channel ini, itu yang nonton rame, Pak. Ya, hampir selalu rame. Nah, ini nih, Samsung A52. Ini smartphone emang seksi banget sih di kelasnya. Cakepnya juga merata gitu di banyak aspek. Dan seringnya juga saya jadiin rekomendasi tiap ada teman kantor yang lagi cari smartphone 5 jutaan. Tapi, sekarang jadi agak membingungkan ya. Apalagi pas Samsung ngeluarin smartphone yang juga main di kepala 5 dengan mesin yang lebih ngegas dan kayaknya punya umur yang bakalan lebih panjang kalau ngelihat embel-embel 5G di belakang namanya. Nah, ini nih, Samsung M52 5G. Nah, kalau ada budget 5 jutaan dan lagi cari smartphone Samsung, mending ambil yang mana ya? Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Ya, Samsung Galaxy M52 5G ini emang dibanderol dengan harga setengah juta lebih mahal dari A52. Itu kalau patokannya pakai harga di situs resminya Samsung. Tapi kalau nyarinya di lapak online, sebenarnya kita bisa dapetin kedua smartphone ini di kisaran harga 4,5 juta sampai 5 juta. Nah, yang bikin bingung itu sebenarnya si M52 5G ini. Yang kayak krisis identitas gitu ya. Ini mau masuk seri A tapi kok ya dijual online doang. Mau masuk seri M juga nggak mirip sama sekali. Karena penampilannya emang beda banget sama smartphone Samsung seri M pada umumnya. Yang emang terkenal punya bodi yang lebih tebal dan baterai yang gede-gede. Ini yang asli sih, bodinya tuh tipis banget Pak. Dan yang saya salut, dengan bodi yang bahkan nggak lebih tebal dari bolpen kantor dan bobotnya yang juga enteng banget. Ini sekitar 174 gram atau kayak bawa 2 bungkus mie sedap lah. Nah, Samsung masih bisa nanamin baterai 5000 mAh di bodi setipis ini. Mungkin bodi belakangnya aja sih yang saya agak kurang suka gitu ya. Karena permukaannya glossy, jadi ya gampang kotor sama sidik jari. Karena kalau disandingin dengan bodi A52, yang ini tuh lebih kelihatan bersih. Dan lebih kelihatan pamerable aja gitu, meskipun bodinya sama-sama plastik. Tapi meskipun bodinya tuh lebih tebal, sebenarnya A52 ini tuh lebih banyak fitur sih. Seperti di sini tuh saya masih bisa dengerin musik pakai earphone kabel. Secara di sini masih ada jack audio 3,5 mm. Yang mana ini tuh nggak ada di M52 5G. Terus bodinya juga udah nggak bikin insecure ya. Andai sewaktu-waktu nggak sengaja kehujanan atau ketumpahan air, atau yang paling parahnya sih kecemplung air deh. Karena bodi dari A52 ini tuh udah ngantongin sertifikasi IP67, yang mana ini udah tahan sama air dan juga debu. Tapi seperti yang pernah saya jelasin di video A52 sebelumnya, ya nggak semua air bakalan aman buat smartphone ini. Seperti air kolam renang, air laut, bahkan air dengan tekanan tinggi sebaiknya dihindarin ya, karena ya berpotensi bisa ngerusak dalemannya. Untuk penggunaan harian, sebenarnya pakai kedua smartphone itu udah sama-sama enak ya. Secara kedua smartphone ini kan udah sama-sama pakai One UI 3.1 yang basisnya udah Android 11. Jadi ya kerasa lebih enteng, lebih smooth. Tapi yang ngebedain itu pas lagi scroll-scroll layar. Terutama pas lagi scroll timeline Twitter, Instagram, atau TikTok. A52 ini sebenarnya udah smooth. Nah, M52 5G ini smooth banget. Secara smartphone ini udah punya layar dengan refresh rate tinggi di 120 Hz. Bedanya lumayan kerasa sih. Dan kadang kalau pakai 90 Hz tuh masih suka berasa agak patah-patah. Terutama pas lagi scrolling timeline Twitter yang cepat kayak gini. Kalau buat dipakai mabar, sebenarnya performa Samsung A52 ini tuh udah cukup banget. Kayak misalnya mabar Mobile Legends. Keduanya sama-sama bisa main pakai settingan grafis rata kanan dan bisa dapetin 60 fps dengan konsisten. Tapi lain cerita nih, pas digeber mabar PUBG Mobile. Ya, di sini Samsung A52 5G jelas ngasih pengalaman yang lebih nyaman ya, karena bisa pakai settingan Smooth Extreme, yang mana ini bisa mentok 60 fps dengan lancar. Ya, tentu dengan FPS yang lebih tinggi, animasinya tuh jadi kelihatan lebih halus, dan ujung-ujungnya bikin main gamenya jadi lebih nyaman. Apalagi buat game Battle Royale macam PUBG Mobile ini, yang butuh kecepatan tangan buat nembak atau ngindarin musuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal nyaman nih, Bro Hadi aja yang baru pegang smartphone-nya tuh sampai excited sama bodi tipis M52 5G. Yang ternyata emang nyaman banget ya megangnya. Apalagi pas harus dipegang lama-lama waktu mabar sama teman.
Tapi sayangnya performa Snapdragon 778G di Samsung M52 5G ini tuh kurang konsisten pas nyobain game balapan Real Racing 3 yang memang bisa jalan di atas 60 fps. Sempat naik turun tuh fps-nya dari 110 terus turun ke 50, naik lagi ke 70, turun lagi, dan akhirnya dapetin rata-rata cuma sekitar 65 fps doang. Samsung A52 juga kurang bisa konsisten sih buat nyampe 60 fps. Yang mana untuk ukuran game Real Racing 3, frame rate lebih rendah kayak gini tuh jadi bikin animasinya kerasa kurang halus ya. Yang seharusnya ini bisa banget dieksekusi untuk smartphone dengan refresh rate layar yang tinggi kayak dua smartphone ini. Terus gimana nih dengan game setan Genshin Impact? Ya meski sama-sama kelojotan pas main dengan settingan highest 60 fps, saya masih bisa ngerasa nyaman pas main di Samsung M52 5G. Lag-nya lebih dikit lah ya, apalagi pas momen battle sama musuh yang ngeluarin visual effect macem-macem. Dapetin rata-rata 38-40 fps dengan settingan motor kanan menurut saya sih udah lebih dari cukup. Karena ya ini kan emang bukan chipset kelas atas. Dan kalau pengen lebih ngejar nyaman sih, mending saran saya turunin aja settingan grafisnya ke medium. Ini udah bagus banget sih. Untuk suhu pas disiksa buat main game, keduanya relatif masih aman. Angkat-angkat dikit lah ya, di kisaran 43-45 derajat Celcius. Thank you Body Plastik. Jadi awal bulan Desember kemarin tuh saya sempat ada kegiatan di NTT, tepatnya di Larantuka ya. Nah, mumpung bawa dua smartphone ini, ya udahlah, saya ambil beberapa sampel foto dan video yang seru-seru di sana. Karena sebagian besar daerah sana tuh pesisir pantai, jadi pemandangannya mantep-mantep banget. Sempat kaget juga sih pas dengar berita gempa di Larantuka kemarin, karena ya 1 minggu sebelumnya saya posisinya tuh ada di sana gitu ya. Hotelnya juga dekat pantai, jadi masih kerasa ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi ya insya Allah sekarang keadaannya udah lebih aman sih. Sebenarnya untuk kebutuhan jepret-jepret atau dokumentasi kayak gini, keduanya tuh udah sama-sama cakep ya. Nyaris nggak bisa dibedain kalau nggak ngebaca watermarknya. Karena sebenarnya spesifikasi kameranya kedua smartphone ini tuh mirip-mirip banget. Karakter warna fotonya Samsung emang punya ciri khas kayak gini. Nggak terlalu lebay main sama AI, tapi pas diposting langsung ke media sosial tanpa harus edit sana-sini lagi juga masih Instagramable. Lensa ultrawide-nya apalagi, lebar banget. Dan dengan resolusi 12 megapiksel juga masih kelihatan tajam. Nah, yang lucu tuh M52 5G ini kan nggak punya depth sensor ya, kayak di A52. Tapi ya tetap bisa ngambil foto-foto bokeh yang sama bagusnya di sini. Malah di beberapa kondisi, foto-foto bokeh A52 suka ngaco blurnya. Kalau untuk foto-foto malam, keduanya kayak punya karakter warna yang agak beda ya. A52 ini cenderung lebih dingin sih. Aura malam itu lebih berasa ketimbang mode malamnya M52 5G. Yang cenderung lebih anget dan kayak berusaha untuk bikin hasilnya itu jadi lebih tajam. Tapi malah jadi aneh. Pindah ke kamera depan, hasil selfie-nya M52 5G ini tuh sekilas ngasih highlight di muka yang lebih bagus. Kayak pas foto selfie di pantai yang lumayan terik kayak gini. Kamera M52 5G ini tuh bisa ngejaga detail dan warna muka tetap kuat. Dan nggak cuma pas foto selfie doang, waktu dipakai buat Zoom meeting, sekilas kamera depan M52 5G ini tuh sedikit lebih terang ya, dan nggak sepucet kamera depannya A52. Ini di kondisi kantor yang cahayanya cuma dari lampu ruangan doang. Siapa nih yang udah kangen sama pantai? Ya jadi sekarang saya lagi ada di Pantai Weri di Larantuka. Buat yang belum tahu atau belum pernah denger, jadi Larantuka itu ada di Flores ya, atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebetulan lagi ada kerjaan kantor dan lagi bawa Samsung M52 dan A52 juga. Ya udahlah, sekalian aja saya ambil sampel videonya di sini. Kebetulan pantainya lagi sepi juga karena bukan hari libur. Dan cakep sih asli. Pantai di Indonesia Tengah dan Timur itu emang nggak pernah bohong ya. Masih asri banget. Nah, kalau ini saya aktifin Super Steady-nya. Cuma untuk resolusi bakal sama-sama turun di Full HD. Kayaknya kalau nyobain Super Steady itu nggak afdol kalau nggak lari-lari ya. Oke, sekarang saya coba lari-lari kecil di pantai.
Ada anjing di sana. Waduh, ngeri sih kalau lari. Kita balik lagi deh. Ya. Tapi emang sih kalau buat ngerekam pemandangan gini emang paling enak pakai lensa ultrawide supaya lebih luas gitu ya. Dan yang menariknya keduanya sama-sama bisa pakai resolusi 4K di lensa ultrawide-nya. Jadi harusnya tetap kelihatan tajam ya. Oke, kurang lebih kayak gini nih perbandingan video pakai lensa ultrawide di A52 dan M52. Oh ya, saya nemu perbedaan yang cukup menarik nih ternyata. Jadi kalau smartphone Samsung itu kan emang terkenal bisa ngerekam video dan pindah-pindah lensa gitu ya, tanpa harus matiin perekaman videonya. Misalnya kayak gini. Nih pindah ke lensa ultrawide, terus pindah lagi ke kamera utama. Nih. Nah, bedanya kalau di M52 itu ternyata bisa juga pindah ke kamera depan kayak gini, Pak. Tuh. Di A52 yang kayak gini nggak bisa ternyata. Jadi kalau di A52 itu hanya terbatas untuk pindah lensa di kamera belakangnya aja. Gitu. Untuk kamera depannya keduanya sama-sama mantep ya, dipakai buat ngevlog karena bisa pakai resolusi yang paling tinggi di 4K. Tuh background belakang masih kelihatan cukup jelas juga. Ini saya arahin ke langit. Di M52 masih kelihatan lebih terang ya ternyata. Beda ternyata ya untuk video kamera depannya. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih kedengaran jelas di Samsung M52 atau A52? Komen di bawah ya. Kalau dipakai buat nonton, Samsung M52 5G ini lebih menang ukuran aja sih, lebih lega gitu. Tapi kalau untuk kualitas layar ya udah sama-sama mantep jiwa karena udah pakai Super AMOLED yang emang mantep banget sih di harga segini. Tapi biarpun audionya tuh sama-sama bisa digejot pakai Dolby Atmos, tetap aja sih nggak ada yang bisa ngalahin pengalaman dengerin audio pakai speaker stereo kayak di A52. Yang mana ini tuh nggak bisa dinikmatin di M52 5G. Coba deh dengerin. Bedanya kerasa jauh banget nggak sih? Untuk penggunaan harian cukup intens, Samsung M52 5G ini memang bisa digeber lebih lama ya. Secara dia punya kapasitas baterai yang lebih gede di 5000 mAh. Ya meskipun pas saya bandingin dengan A52 yang baterainya lebih kecil, sebenarnya konsumsi baterainya ini masih mirip-mirip Pak. Konsumsi baterai per aplikasinya paling selisih sekitar 2% sampai 3%, seperti yang bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Ya, ini saya tes di beberapa aplikasi yang cukup sering saya pakai ya sehari-hari. Mulai dari kerjaan, pakai Zoom Meeting, terus nontonin serial Hawkeye di Disney Plus Hotstar, dan saya pakai juga buat navigasi di Maps. Nggak ketinggalan, saya juga nyobain beberapa game, dan ternyata konsumsi baterainya juga lagi-lagi masih mirip banget. Ya, di sini kelihatan ya kalau baterai 4500 mAh pun kalau softwarenya punya manajemen daya yang cakep, itu udah aman banget sih buat dipakai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, yang aneh bin ajaib itu pas isi ulang baterainya nih. Ini kan charger bawaannya sama-sama 15 watt ya. Harusnya dengan baterai yang lebih gede, M52 5G ini kan lebih lama gitu. Tapi pas diukur kecepatannya, ini mirip-mirip Pak. Bahkan nyaris sama persis gitu ya. Dari 10% sampai 100%, kedua smartphone ini tuh butuh waktu sekitar 1 jam 36 menit. Nah, kalau pengen lebih ngebut lagi, bisa sih pakai super fast charging-nya Samsung yang punya output di 25 watt. Nah, di sini tuh A52 bisa lebih ngebut ya. Ya, sekitar 5 menit lebih ngebut lah untuk ngisi ulang dari 10% sampai 100%. Oke, segitu aja dulu video Samsung A52 dan Samsung M52 5G. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.